Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Ayat 135 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan. Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan bil qisti, dengan keadilan, syuhada'a lillah, sebagai saksi-saksi karena Allah, walau ala anfusikum, meskipun atas diri kalian sendiri, awil walidain, atau atas kedua orang tua, wal aqrabina, dan sanak kerabat. Iyakun ghaniyan, jika dia itu kaya, au faqiran, atau dia itu miskin, fallahu, maka Allah aula bihima, lebih tahu kemaslahatan keduanya. Fala tattabi'ul hawa,
maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu, sehingga kalian tidak berbuat adil. Wa in talwu, dan jika kalian memutar balikkan fakta. Au tu'ridu, atau berpaling, tidak mau jadi saksi, menyembunyikan fakta. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, adalah terhadap apa-apa yang kalian lakukan Allah itu maha mengetahui. Ya. Ayat ini memanggil kita semua orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah dengan undangan yang penuh dengan kecintaan. Setiap panggilan yang ada di dalam Al-Quran memanggil orang-orang yang beriman selalu dipanggil untuk ditunjukkan kebaikan agar dilakukan, atau ditunjukkan keburukan untuk dijauhi. Demi apa? Demi keselamatan, kebahagiaan orang yang beriman itu. Inilah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dipanggil untuk apa? Pada ayat ini dipanggil oleh Allah agar kita sebagai orang yang beriman itu benar-benar mau menegakkan keadilan. Di sisi lain dilarang tentu saja agar tidak melakukan kezaliman. Keadilan secara mutlak, keadilan secara menyeluruh. Karena memang orang yang beriman itu tidak ada kepentingan kecuali kebenaran dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini juga memberikan arahan dalam rangka untuk menegakkan keadilan itu. Maka Allah perintahkan agar orang yang beriman itu dalam kondisi tertentu ketika ada masalah yang membutuhkan persaksian, maka hendaknya orang yang beriman itu juga mau menegakkan persaksian, mau menjadi saksi-saksi untuk menegakkan keadilan itu, dan tujuannya adalah lillah, ridha Allah, bukan bela mana yang bayar. Tapi tujuannya adalah lillah, ridha Allah. Meskipun ini urusan dunia, tapi hendaknya tujuannya adalah lillah, mencari ridha Allah, bukan membela siapa yang bayar, tapi hendaknya membela siapa yang benar, dan itu tujuannya lillah. Meskipun yang benar itu enggak bayar. Dan persaksian ini harus ditegakkan meskipun atas diri sendiri. Artinya diri sendiri yang salah, misalnya ini bukan milikku, katakan ini bukan milikku, ya kan? Katakan ini bukan milikku. Maka di sini disebutkan walau ala anfusikum, meskipun atas diri kalian. Ini maksudnya terkait dengan hak milik yang bukan miliknya, maka katakan ini bukan milikku. Ini menegakkan keadilan meskipun dirinya salah, gitu. Di sini tidak disebutkan tegakkanlah jadilah saksi meskipun terdapat terhadap milikmu sendiri, bukan. Karena kalau itu sudah pasti. Orang kalau terkait dengan miliknya pasti mengatakan ini milik saya. Kalau itu miliknya. Tapi untuk yang bukan miliknya, maka orang biasanya berat mengatakan ini bukan miliknya, karena keburu sudah dia ingin memilikinya. Termasuk awil walidain, termasuk kepada kedua orang tua.
Artinya meskipun kedua orang tua salah, ini bukan milik ayah ibu saya, maka katakan bukan, ini bukan milik ayah. Gitu. Nanti kita akan tahu ada perbedaan pendapat bagaimana kalau menjadi saksi untuk membela kedua orang tua. Kalau dalam rangka menunjukkan ini bukan milik kedua orang tua, iya memang iya wajib. Tapi kalau membela orang tua, anak menjadi saksi untuk orang tua terkait dengan haknya, maka sebagian besar ulama tidak membolehkan. Sebagaimana kasus Ali bin Abi Thalib, nanti kita singgung sedikit. Wal aqrabin, dan sanak kerabat. Bahkan kemudian ditegaskan jangan ada pembelaan karena dia kaya atau miskin. Bukan faktor itu. Jangan membela karena dia kaya. Termasuk juga jangan membela kalau dia miskin. Karena pembelaan tidak terkait dengan dia kaya atau dia miskin. Terkait kaya dan miskin itu memang sunatullah. Jadi keberpihakan itu tidak karena harta, dan juga bukan karena rasa kasihan, bukan. Tapi hendaknya keberpihakan itu mutlak semata-mata karena kebenaran. Karena itu maka dipesan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu sehingga tidak berbuat adil. Karena apa? Karena siapa yang bermain kata, mempermainkan fakta, atau menyembunyikan kebenaran, nggak mau menjadi saksi, menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Kebenaran yang tidak kalian tunjukkan itu Allah tahu. Kalau kamu menyembunyikan kebenaran, kitman namanya itu, atau memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan perundang-undangan, lalu kemudian bersilat lidah. Ini nanti menjurus kepada para pengacara. Ya kan? Hendaknya orang yang beriman itu selalu yakin bahwa Allah itu mengetahui, maka tidak ada yang bisa disembunyikan dan tidak ada yang bisa diputar balikkan. Ia bisa diputar balikkan di hadapan manusia, tapi tidak bisa diputar balikkan di hadapan Allah. Dan itu berat konsekuensinya, karena siapa yang mengambil bukan haknya, maka dia akan pikulkan berupa api neraka itu. Demikian. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, yang senantiasa perlu kita jaga dalam diri kita agar tidak hilang, itu adalah iman. Boleh, semua boleh hilang, tapi iman jangan sampai hilang. Kesehatan kita boleh hilang, ya, atau berkurang pasti. Nyawa kita juga melayang nanti. Baju kita, ini kita, jabatan kita hilang, nggak apa-apa. Yang penting iman jangan sampai hilang. Kalau iman hilang, maka kita nggak dipanggil lagi sama Allah. Karena Allah itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan cintanya itu. Tidak panggilannya itu wahai pejabat, wahai yang kaya, wahai yang ini. Panggilan cinta itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka jangan sampai hilang. Yang kedua, iman itu harus ada bukti. Karena iman bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar kepercayaan, tapi iman harus dibuktikan. Karena itu dalam Al-Quran selalu ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada berikutnya amal yang harus dilakukan atau perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Selalu begitu. Dan dalam Al-Quran sendiri kata iman selalu dirangkai dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat.
untuk menunjukkan bahwa iman dan amal itu tidak bisa terpisahkan. Iman tanpa amal dusta, bohong, hanya pengakuan aja. Sama dengan cinta tanpa bukti. Aku cinta tapi gak ada bukti. Itu ya cinta palsu. Dan banyak orang mau cinta palsu demi menipu. Begitu juga amal tanpa iman, maka itu ya kedustaan juga, dan itu tidak ada artinya di sisi Allah. Ada orang berbuat baik tapi kok nggak ada iman, maka itu habaan mansur, itu terbang saja. Ya banyak ada orang-orang kafir berbuat baik tapi itu nggak ada nilainya, membangun ini membangun itu ya. Tapi nggak ada iman, ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tanpa amal ya kedustaan, ya kan? Sedang amal tanpa iman itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah agar benar-benar menegakkan keadilan. Jadi di sini ada terjemahannya itu benar-benar. Karena apa? Qawwamina. Qawwam itu artinya penegak yang sungguh-sungguh, bukan loyo gitu. Kalau qaim berdiri begitu saja, tapi ini qawwam. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai sighat mubalaghah. Artinya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Kenapa? Karena ternyata memang menegakkan keadilan itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan energi, membutuhkan keberanian. Kalau nggak punya keberanian, susah menegakkan keadilan itu. Jadi ini adalah, makanya di sini ayatnya qawwamina, sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Karena nanti suatu zaman yang laris itu yang zalim, ya kan, tipuan. Tapi yang adil itu sulit. Dan ini bersifat mutlak, hendaknya menyeluruh adil. Hendaknya adil ini menyeluruh, tidak pandang bulu. Sampai gambarannya di tafsir disebutkan, sampai gambarannya orang tua itu kalau punya anak dua, yang satu dicium, hendaknya yang satu dicium juga. Lihat, saya dapat baca di tafsir begitu, sampai begitu. Punya anak tiga, ya tiga-tiganya dicium. Jangannya dicium satu, yang dua nengok saja, melongok saja. Itu soal cium mencium itu. Termasuk ya soal pemberian. Meskipun mungkin saja pemberiannya nggak sama kan? Yang satu dibelikan sepatu ukuran 30, yang satu ya 25, yang satu 20 sesuai dengan kapasitasnya. Tapi jangan sampai memperlihatkan nggak adil sehingga anak itu mengatakan, lah bapak nggak adil. Gitu. Ya, sampai seperti itu. Tuntutan adil, apalagi terkait dengan hukum-hukum ini yang lebih besar gitu. Berikutnya yang keempat. Ya, keempat. Kita diperintahkan juga untuk menegakkan persaksian. Kita harus berani menjadi saksi ketika itu dibutuhkan. Dalam rangka untuk menegakkan keadilan itu kita diperintahkan untuk menegakkan persaksian. Karena kalau tidak ada yang mau jadi saksi, maka keadilan tidak akan tegak. Maka katakan yang benar ini, yang salah saya tahu. Tentu saja berdasarkan pengetahuan ya. Jangan sampai ngaku jadi saksi tapi nggak tahu. Bahaya. Ketika tahu, maka harus berani menegakkan. Maka ayat berikutnya tadi
lanjutannya itu auto ridho. Kita dilarang untuk menyembunyikan kebenaran. Padahal kita tahu, maka dilarang, kita nggak mau jadi saksi. Tu'ridu. Apalagi sampai memutar balikan. Itu. Berikutnya. Berapa? Kita mau menegakkan atau kita mau menjadi saksi itu tujuannya adalah lillah, harus ikhlas. Maka di sini ada syuhada lillah. Menjadi saksi-saksi karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi lillah, ikhlas. Maka ayat ini menunjukkan ikhlas itu hendaknya kita jadikan landasan dalam seluruh amal kebaikan kita. Bukan hanya salat saja, ya kan? Tapi dalam seluruh amal kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan hendaknya semata-mata lillah. Kenapa? Karena ada kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan tidak lillah, tidak ikhlas, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Meskipun itu baik. Sama dengan iman tadi. Karena iman itu hasilnya menghasilkan landasan kita melakukan itu sesuatu lillah. Iya, meskipun kita menjadi saksi, katakanlah itu dibayar, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, aslinya kita menjadi saksi itu adalah lillah, gitu. Termasuk nanti dalam pekerjaannya dan seterusnya. Nikah kan begitu kan? Nikah. Iya, nikah ini ya supaya enak ya diantaranya. Tapi jangan lupa, nikah itu hendaknya lillah. Adapun kok dapat enak, dapat ini, dapat yang kaya, dapat ini enggak apa-apa. Tapi harus lillah. Kalau enggak lillah, batal itu. Pernikahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sah secara hukumnya. Karena ini ibadah. Termasuk sebenarnya kita bekerja apapun. Mau jadi PNS, jadi ini, jadi itu, maka hendaknya lillah. Karena kalau tidak lillah, maka kita tiap hari kerja ke kantor, itu gak ada pahalanya. Hanya dapat di akhir bulan dapat, atau di awal bulan dapat gaji. Termasuk sebenarnya jadi guru. Iya nggak apa-apa, dapat bayaran tuh nggak apa-apa. Tapi hendaknya tetap lillah. Jangan sampai bayaran menggusur keikhlasan. Justru bayaran itu menambah keikhlasan. Kan gitu kan? Semakin besar ganjarannya semakin ikhlas, nggak apa-apa. Tapi jangan pula semakin kecil ganjarannya semakin gak ikhlas, bukan gitu. Berarti ikhlasnya itu karena bayaran akhirnya. Itu. Dan itu Allah Maha tahu semuanya itu, ya kan? Ya termasuk istri kan. Semakin banyak dikasih belanja sama suami, semakin istri semakin ikhlas. Pas nggak ada belanja, akhirnya nggak disapa lagi suami datang. Itu namanya istri bukan karena melihat isi hati, tapi isi kantong itu namanya materi itu. Maka diingatkan lillah itu. Lillah, hendaknya lillah. Enak sebenarnya kalau hidup itu lillah, semuanya lillah. Enggak apa-apa, ada keuntungan tuh enggak apa-apa. Tapi tetap lillah gitu. Maka di sini tekankan syuhada lillah, semata-mata karena Allah. Ya, di sini ditekankan lagi meskipun tadi sudah disebutkan bahwa menegakkan keadilan itu, pelajaran berikutnya, bahwa menegakkan keadilan itu harus ditegakkan meskipun atas diri sendiri, orang tua. Jadi menegakkan keadilan itu, kita singkat di sini, menegakkan keadilan itu hendaknya tidak terpengaruh karena kerabat, karena diri sendiri, karena kerabat, karena miskin atau karena kaya. Bukan. Harus terlepas dari itu. Gimana ibu-ibu? Bisa? Karena kebanyakan orang itu kalau sudah orang tuanya dibela, padahal salah atau sama.
Orang tua itu juga selalu membela anaknya, padahal anaknya salah. Anaknya salah, tapi orang tuanya nggak terima. Khususnya hari ini. Kalau dulu kayaknya terima-terima aja, ya kan? Anak misalnya dikasih sama gurunya rapot merah 5. Saya kira nggak ada orang tua dulu itu protes. Dan tapi sekarang coba anak dikasih gurunya nilai 5, padahal memang benar 5 atau 4. Gimana orang tua? Wis naik pitam. Gak boleh kayak gitu. Termasuk anaknya salah, nempeleng kawannya, keluarkan sama sekolah, gak terima, masih bela itu anaknya yang nempeleng. Iya kan? Gak boleh seperti itu. Tegakkan keadilan meskipun atas diri sendiri, orang tua, kerabat, anak. Itu. Gimana? Bapak bisa adil? Bisa adil? Insya Allah di sini bisa adil, di luar enggak. Iya. Lah kita itu sedih sekali. Lah dalam soal pendidikan sama guru saja orang tua itu enggak bisa adil, enggak mau. Dilabrak itu guru. Kok bisa itu deh. Iya kan? Kalau dulu kan enggak kan? Gimana Bapak dulu? Enggak ada kan? Dipukul guru orang tua itu kemudian marah kan enggak? Biar saya tambah pukul. Gitu. Kalau sekarang gurunya dilabrak. Padahal mukulnya yang dikit saja. Mirip Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz digundul sama gurunya. Lapor bapaknya tambah katanya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Beliau pernah terlambat sholat atau terlambat masuk sekolah, lupa saya. Nah, itu. Ditanya sama gurunya, kenapa terlambat? Tadi saya nyisir rambut. Maka diambil gunting, dipotong. Enggak peduli anak siapa dia. Ngadu ke bapaknya, bagus katanya. Bila perlu bapak tambah. Karena rambutmu itu justru menghalangi kamu cepat sholat, maka dibuang saja kan. Gitu, sampai begitu. Jadi kalau kamu punya sesuatu katanya, itu menghalangi kamu menuntut ilmu, memperlambat kamu menuntut ilmu, memperlambat kamu sholat, buang katanya. Anak muda kan, dikit-dikit rambutnya potongannya, dikit-dikit. Maka sebenarnya ada benarnya hukuman gundul itu. Iya, ada benar. Supaya apa? Supaya nggak mikir lagi rambutnya mau disisir apa, mau dibentuk apa. Gitu. Saya pikir-pikir ternyata ya ada filosofisnya. Karena anak-anak muda itu sibuk betul ngurus rambut. Iya, mau besok menceng ke sini, iya kan? Sudah diagendakan. Besok kalau hari Sabtu menceng ke sini. Kalau hari Jumat menceng ke sini. Potongannya juga gitu. Ngikutin tren. Gitu. Enggak pantas itu diikuti. Dibilang bapak ibunya enggak pantas, enggak percaya dia. Yang penting tren di sini. Nah, seharusnya orang tua adil. Jadi tidak boleh memihak itu karena anak, karena ini, karena itu. Termasuk di sini tegaskan tidak boleh memihak itu karena kasihan. Dia miskin misalnya, tapi salah, biarlah gitu. Bukan karena miskin dibela, bukan. Apalagi dibela karena bayar. Nah, ini juga maka di sini disebutkan iyakun ghaniyan aw faqira fallahu aula bihim. Kalau dia kaya atau miskin itu Allah lebih tahu. Tenang. Kamu bukan yang lebih tahu gitu. Karena nanti di akhirat juga sama itu. Yang miskin bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Yang kaya bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Iya. Enggak ada istilah ya Allah, dulu di dunia sudah melarat ya Allah, di akhirat masih melarat lagi. Iya. Kalau ternyata sudah melarat, salat enggak mau. Sudah melarat, beriman enggak mau. Sudah melarat, berbuat jahat misalnya itu. Meskipun rupanya disebutkan di surga nanti banyak orang-orang miskin. Yang kaya enggak banyak. Mantan orang-orang kaya enggak banyak masuk surga.
mantan orang-orang miskin iya. Dan sebenarnya di neraka itu banyak para pejabat, banyak para raja, termasuk yang kaya. Karena rupanya di dunia ini kekayaan itu orang tidak bisa tidak banyak yang bisa bersyukur. Dan karena itu dalam hidup ini ternyata mana yang lebih berat, syukur atau sabar? Nah, ternyata yang lebih berat itu syukur dibanding yang sabar. Iya kan? Bapak kalau sudah sakit kan biasanya sabar kan? Sabar, malah sholat, malah ini. Tapi pas sehat gimana? Malah joget. Jadi ternyata syukur itu lebih berat. Maka Allah katakan qalilan ma tashkurun atau qalilum min ibadiyasy syakur. Sulit, sedikit sekali kalian itu bersyukur. Gitu. Tapi sayang orang itu selalu minta diuji dengan kesenangan yang jawabannya syukur. Kalau sudah diuji dengan sesuatu yang menyusahkan, dia banyak yang enggak. Padahal tahu jawabannya sabar. Di situ. Karena itu rata-rata orang tua kan, alhamdulillah rajin sholat, ya kan? Karena apa? Sudah tua, sabar. Jadi lebih banyak sabar kan. Sementara yang muda kuat, sebenarnya bukan bersabar kan, tapi syukur, mumpung masih muda. Nah itu seharusnya kan. Oleh karena itu kalau ada pemuda, lo kok rajin sholat, rajin ke masjid, maka itu istimewa. Istimewa, karena dia bisa bersyukur, nggak nunggu nanti kalau tua. Gitu. Di situ. Berikutnya, secara ini ada yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan ideologi sosialisme itu batal, itu buruk. Yang mengatakan sama rasa sama rata, sama kedudukan, itu salah. Lawan katanya kapitalisme itu juga salah. Yang benar adalah keadilan. Termasuk sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan. Saya dulu di awal-awal sudah saya tunjukkan istilah itu nggak benar. Yang benar adalah ekonomi keadilan. Karena persoalan apa? Ekonomi itu tidak bela rakyat, tidak belain. Yang penting adil. Dan memang hidup itu Allah ciptakan nggak semua kaya, nggak semua miskin, gitu. Oleh karena itu kemiskinan dihapus itu nggak bisa. Kalau nggak ada yang miskin berarti nggak ada yang kaya sebenarnya, gitu. Jadi memang hidup itu ada kaya miskin itu biasa, itu ujian dari Allah. Yang ini diuji dengan kekayaan, yang ini diuji dengan kemiskinan, dan biasanya juga berputar, nggak ada masalah. Tapi hari ini politik itu kan lawan kemiskinan, berantas kemiskinan. Padahal yang perlu diberantas itu adalah kejahatan, bukan miskinnya. Yang diberantas itu kejahatan, kemaksiatan. Kalau kemiskinannya nggak perlu diberantas. Iya kan, kemiskinannya itu kayak miskin itu jahat aja. Orang miskin itu bukan jahat. Orang miskin itu bukan jahat. Sebagaimana orang kaya belum tentu baik. Justru banyak orang yang kaya karena kejahatan. Jadi penjahat maka dia kaya. Korupsi jadi kaya. Naudzubillah. Sementara yang miskin bersabar jualan teh manis, ya biarlah, nggak ada masalah. Tinggal disikapi semuanya dengan baik. Karena jangan dikira yang bahagia itu yang kaya, belum tentu. Bisa terjadi yang bahagia itu yang miskin. Tidur nyenyak, masya Allah, tidur nyenyak sekali dia. Sementara yang kaya nggak bisa tidur. Iya. Gimana siapa jadi yang bahagia? Gitu.
Jadi istilah memberantas kemiskinan itu enggak tepat. Karena Allah di sini tunjukkan iyakun ghaniyan aw faqira fallahu aula bihima. Kalau dia itu kaya atau miskin, Allah lebih tahu. Tenang. Jangan kamu bela karena dia kaya, jangan kamu bela karena dia miskin. Bukan itu. Jangan sampai dijadikan itu sebagai faktor kasihan. Kasihan Pak Ustaz. Iya, ya kasihan enggak apa-apa, bisa bantu. Tapi kalau soal nasihat kebenaran, tetap sering kita juga memang kan juga apa? Orang miskin kita ajak sholat, lu malah sebelahnya kasihan Pak Ustadz sudah miskin diajak sibuk sholat. Lucu. Termasuk yang sakit diajarin sholat, kasihan Pak Ustadz sakit masih juga disuruh sholat. Lu sakit sholat, lu apa menyusahkannya? Gitu. Jadi dalam hidup ini yang menentukan bukan kaya, bukan miskin, tapi adalah keadilannya. Berikutnya. Kenapa? Ancaman bagi orang yang tidak mau menegakkan keadilan. Karena diancam oleh Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu lakukan. Apalagi yang sampai memutarbalikkan fakta. Ini bukan haknya, dikatakan haknya, dicarikan bukti-bukti palsu. Maka itu bahaya. Ini perlu diingatkan para profesi pengacara. Jadi seharusnya pengacara itu bukan bela yang bayar. Kalau itu bahaya, ancamannya itu berat. Gimana baca? Dulu pengacara. Alhamdulillah, ya kan, bela yang benar pokoknya. Ya. Kalau dulu ada kesalahan-kesalahan ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi, masih satu lagi sebenarnya. Baik, itu dulu. Silakan kalau yang pertama. Ada yang nggak ada? Selesai. Satu. Mik. Udah langsung saja. Yang jelas maksud hadis tadi itu adalah
sengaja tidak mengundang yang miskin, yang diundang hanya yang kaya saja, maka itu buruk. Ya kita punya tetangga, ya, yang diundang dipilih-pilih, yang kaya-kaya saja, yang miskin nggak diundang, maka itu adalah seburuk-buruk. Ya, ukurannya di sini. Kita punya kawan kaya miskin, yang miskin nggak diundang, yang kaya, dan ukurannya adalah ukuran tetangga sebenarnya. Ukurannya adalah ukuran jiran tetangga itu. Yang wajib itu kan jiran tetangga. Jangan sampai jiran tetangga itu dipilah, ini yang kaya, ini yang miskin. Kalau dipilah, ini yang soleh, ini yang tidak, masih mungkin. Ya. Karena sebaik-baik makan itu dimakan orang yang soleh. Nah, kalau memilah-milah, ya saya baru paling panter. Ya sebenarnya jangan begitu. Jangan begitu. Apalagi mencolok. Kalau tempat duduk masih mungkin. Tempat duduk biasalah. Ini di depan yang tua, yang ini misalnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau makan tolong dihindari. Ya sama aja makanan itu. Ya sudah pesta kan. Masak ini ikan teri, situ ini daging. Ya jangan begitu. Ya, jangan dipilah-pilah yang seperti itu. Enggak bagus. Setidaknya saya bisa mengatakan enggak bagus. Dan ujungnya nanti juga terkena ayat ini. Kalau sampai menjadikan ukuran ini kaya, ini miskin. Termasuk sebenarnya ukuran ini pejabat, ini tidak. Tapi kalau tempat duduk masih mungkin. Masih mungkinnya itu karena ada orang-orang tertentu itu yang memang nggak enak juga ditempatkan di tempat yang VIP gitu. Nggak enak juga gitu. Ada orang-orang yang nggak enak, nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa kan. Tapi jangan mencolok saja gitu. Karena kalau mencolok, saya balik itu. Iya, balik saya. Lah kita ini undang itu undang ini. Loh ini Pak anggota DPR. Saya sudah kadang di depan, enggak bagus kalau begitu. Saya salaman saja saya Pak. Iya. Karena mencolok sekali. Bukan mengatakan saya juga kayak anggota DPR kok begitu. Tapi di situ kosong, ini kosong. Tapi kemudian disuruh ke belakang, dia enggak tahu kita enggak apa-apa. Iya kan? Karena dia dan itu makanya silakan berhati-hati. Pakai acara tapi orang lain suruh jadi panitia. Orang lainnya nggak ngerti masyarakat, dia suruh jadi panitia, maka bahaya. Itu bahaya. Karena nggak tahu siapa yang didudukkan ini nggak tahu. Ya. Maka jangan gentar. Usahakan sebaik mungkin. Andaikan kok kita menempatkan orang di situ, karena memang dia layaknya di situ. Artinya dia enaknya di situ, gitu. Dia nyaman makannya di situ. Orang-orang tertentu dia makan di itu berdampingan dengan gubernur, dia nggak akan nikmat. Tapi nikmatnya dia berdampingan dengan kawannya, gitu. Ya kalau seperti pengaturan seperti itu saya kira nggak apa. Tapi membeda-bedakan makanan karena menunya, maka ini ya kurang bagus. Setidaknya kurang bagus, gitu. Seharusnya di pesta yang seperti itu adalah justru berikan makan kepada orang-orang yang suka makan, gitu. Hadis tadi, kenapa makanan itu disebut sebagai seburuk-buruk makanan? Karena justru yang makan sebenarnya orang yang nggak suka makan, yang sudah biasa makan itu. Sementara yang tidak diundang itu orang yang sebenarnya suka makan itu. Nah itu sebenarnya titik intinya di situ. Ya kita yang sudah tua, itu kan sebenarnya makan dikit saja. Makan simbolis saja kan itu kan. Ya. Tapi bagi yang tertentu yang masih muda, yang masih ini terus juga memang dia jarang makan begini kan, itu memang yang diantara tujuannya. Maka seharusnya bukan dibedakan. Iya. Dan mau dimengerti memang. Ya. Kayaknya tingkat-tingkat gubernur itu kalau menghadirin pesta itu nyaris nggak makan. Meskipun sebenarnya saya dulu nggak bisa, saya akan makan meskipun sedikit, karena nggak enak, merasa tidak menghargai, iya kan? Dan orang kalau ngundang orang lain, terus dia itu makan, yang ngundang senang,
Ya ukur diri sendiri. Kita ditamuin orang, terus kita suguhin ini, terus orang itu makan, senang nggak kita? Oh senang selalu. Tapi kalau orang itu nggak makan, ya sombong dia, gitu kan? Jadi ukurlah semuanya itu dengan diri kita itu. Oleh karena itu yang baik kalau kita jadi tamu disuguhin makan, makan dan katakan enak, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan. Maka jangan sampai dipilah-pilah ya. Kecuali sekedar tempat karena ini yang satu itu kawasan banyak sekali, maka biarlah dia pesta. Biarkan dia pesta. Ya, gitu. Orientasinya di situ. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Nah ini terkait kita sebagai tuan rumah, Ustaz. Ya ini kan sering kita temui, malahan sering terjadi. Apalagi pesta di misalnya hotel seperti Horizon atau tempat lain yang agak besar. Nah di sana itu terima berbagi, Ustaz. Bagi yang kelihatannya ya kata orang kroco-kroco tadi, yang memang dia duduk di kursi tanpa meja di belakang rame. Nah sementara yang dikatakan orang tip itu ya kita tahu walaupun kita tidak kenal usianya itu kepala dinas, dia duduk di meja. Nah mereka ini kenapa sudah dibedakan, Ustaz? Di meja mereka sudah lengkap, kue macam-macam dan minuman juga. Nah yang begini Pak Ustaz yang ingin saya tanyakan, bagaimana pihak rumah Pak Ustaz, pihak yang mengadakan pesta, apakah ini sudah termasuk kategori membeda-bedakan tadi, sehingga termasuk apa yang disampaikan oleh saudara kita. Nah tersebut makanan yang sebelum makanan. Nah ini ya bagaimana Pak Ustaz terhadap orang rumah? Ya. Terima kasih. Ya kalau soal membeda-bedakan tempat dan itu dilihat karena memang setiap orang itu punya tempatnya, artinya sesuai dengan tempatnya dan bukan persoalan makanannya. Saya kira insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya karena ya mereka yang kira-kira yang nggak biasa di depan disuruh di depan tuh nggak enak juga makan, gitu ya kan malah. Gitu. Sementara yang sudah disiapkan itu sebenarnya kan nggak banyak itu makanan itu. Gitu. Yang di meja itu kan nggak banyak sebenarnya. Gitu. Ya. Tapi yang di belakang itu kan memang banyak itu, maka silakan untuk nambah dan seterusnya kan nggak ada masalah itu. Kalau sifatnya seperti itu untuk memudahkan, ya saya kira nggak apa-apa. Gitu. Ya, sama mirip juga dengan sholat, gitu kan. Sholat itu kan yang di depan itu memang yang pantas-pantas lah di depan kan gitu. Yang di belakang kemudian anak ini dan seterusnya seperti itu. Jadi insya Allah kalau bukan dalam rangka untuk semacam ada premehan, penghinaan, insya Allah tidak. Ya, karena saya merasa juga, saya pernah diundang ke Jawa Timur, orang nggak kenal saya memang di depan, tapi pas giliran makan, saya disuruh makan ke tempat yang VIP, saya katakan tidak. Saya justru ngambil makanan yang rakyat, karena itu lebih enak, gitu. Itu nambah berulang kali nggak ada masalah kan? Kalau di situ kan kelihatan sekali. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang persoalan kalau memilah seperti itu insya Allah nggak apa-apa. Jadi ya supaya lebih bebas, ya kan? Supaya lebih bebas gitu. Ya, gitu. Termasuk ada adat yang sesepuh itu kan di Bengkulu itu makan yang dihidang itu, ya yang itu. Ya. Itu kan sebenarnya pilihan nggak banyak itu, ngambil juga nggak banyak itu. Tapi nggak tahu ya nggak apa-apa lah yang seperti itu. Karena memang ruangan terbatas, ya kan? Ruangannya kan terbatas itu, nggak mungkin semua itu masuk ke situ, maka dipilih yang tua-tua, yang pakai kain. Nah, kan saya kira yang seperti itu nggak apa-apa. Sementara di luar pakai hidangan dan lebih banyak lagi itu, gitu. Ya, kalau yang halal seperti itu, insya Allah nggak apa-apa. Gimana? Ada lagi?
dia lupa tentang kita. Kita menceritakan tadi, kita datang, maka saya sekali katakan tentang pernikahan anak. Saya pernah katakan saya datang, saya ikut berbagi, ikut makan air gimana? Iya, enggak apa-apa. Karena ia tahu Ustaz itu lupa. Dan kalau saya datang pasti beliau senang. Enggak apa-apa. Yang enggak bagus itu memang sengaja enggak diundang tapi datang. Enggak apa-apa. Ya memang enggak begitu ini diundang. Tapi insya Allah yang begitu, ya memang ada hadis. Kalau walimah itu kita nunggu undangan. Walimah itu nunggu undangan. Karena memang undangan ini kan bisa saja terbatas, nggak mungkin diundang semua kan. Maka yang nggak diundang ya nggak apa-apa, nggak datang. Tapi kalau dia yakin betul, sebenarnya faktornya karena lupa, ya makanya nggak apa-apa. Sebagai sahabat Anda tolong, nggak apa-apa. Dan ternyata betul senang betul, masya Allah, senang, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oh ya, dia senang kok, nggak makan malah nggak senang Tuan Rom. Dan dengan kedatangannya itu betul sangat masya Allah, terima kasih sudah datang. Memang iya, saya terlupa misalnya terlupa. Karena biasanya undangan itu yang nyebarkan itu kan bukan tuan rumah, ada panitia. Panitia kadang-kadang nggak nyampaikan kan ini padahal ini pokoknya undang lah. Gitu. Jadi, begitu. Dan kita sebagai tamu pun tahu diri juga. Kita sebagai tamu itu tahu diri, maksud saya itu andaikan kok makanan sudah nggak ada atau tinggal ini biasa saja gitu, nggak usah tinggal sisa semua, nggak usah, karena memang kita datangnya itu intinya sebenarnya bukan juga karena makanan tapi silaturahimnya gitu, termasuk itu. Oleh karena itu banyak kita yang sudah tua itu kan hadir bukan makanan yang kita tuju gitu, tapi silaturahimnya. Nggak enak kita nggak hadir karena memang itu sebagai sebuah kewajiban. Kalau soal makan gampang. Biasanya bapak ini pulang dari pesta sampai rumah masih buka tudung lagi, atau makan di jalan gitu. Dan nggak apa-apa ya. Tapi usahakan makan di pesta itu meskipun sedikit. Atau katakanlah nggak makan nasinya, makan kuenya yang ada. Kami di Jawa memang biasa nggak harus makan nasi, makan kue juga jadi. Yang penting sudah datang dan yang penting makan dan menggembirakan. Itu di sini. Dan kemudian saling mendoakan. Enak udah. Lebih. Gimana? Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sakit sekarang. Terus kalau dilarang sama anak-anak yang lain, sikap ibu kepada yang disayangi tadi, si mak marah sama yang dilarang. Jadi bagaimana sikap anak yang lain dan anak yang mengurus? Sementara ibu ya sangat berkurang pada Ya. Pertama, husnudzonlah kepada orang tua. Orang tua membedakan ini, membedakan itu, misalnya husnudzon sebagai anak ini bukan karena orang tua lebih sayang ini sayang itu, bukan. Sebagai anak hendaknya husnudzon kepada orang tua. Gitu. Ya. Berikutnya, doakan orang tua. Ya Allah, ampunin ayah ibuku. Itulah maka anak selalu mendoakan ayah ibunya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena bagaimanapun juga ayah dan ibu manusia biasa punya kekurangan. Iya. Dan cinta itu nanti memang iya nggak bisa sama. Gitu. Maka mintakan ampun untuk orang tua. Itu. Jangan dimaki-maki ayah ibu nggak adil dan seterusnya. Gitu. Jangan. Husnudzon.
Insya Allah anak misalnya dikasih ini kok ini enggak, biasanya ada gantinya, hanya saja ngasihnya yang agak beda. Terlebih biasanya orang tua membedakan itu karena faktor usia. Orang tua biasanya selalu membela anaknya yang masih kecil dibanding dengan kakaknya. Ini wajar juga, gitu. Wajarnya itu karena seharusnya kakak ini yang melindungi adiknya. Tapi ternyata yang malah ngambil makanannya, bawa lari, mentang-mentang dia bisa lari, maka ais kamu gitu. Nah itu biasanya terkesan seakan-akan orang tua membela adiknya saja, padahal bukan. Itu untuk pengajaran pendidikan. Yang tua mengayomin yang lebih muda. Tapi memang hendaknya ditunjukkan dengan baik, jangan terkesan selalu yang salah yang tua. Gitu. Jangan sampai begitu, gitu. Berikutnya, memang iya sebagai orang tua berusahalah betul-betul adil, gitu. Betul-betul berusaha sekuat mungkin supaya nanti di akhirat nggak goyang gitu pundak itu. Gitu. Kalau nggak adil itu bisa, ya nanti ya nggak adil jadinya dosa juga, gitu. Maka hati-hati, itu aja. Gimana? Jelas? Ya, kurang jelas. Karena ini persoalan kasus, maka memang harus, ya itu aja pedomannya itu. Anak berbaik sangkalah kepada orang tua. Yang kedua, orang tua berusahalah untuk adil. Gitu. Itu aja. Aplikasinya sesuai dengan di lapangan yang ada. Tapi memang betul orang tua. Maka kenapa di sini diingatkan juga? Memang iya, kadang-kadang orang tua nggak adil, gitu. Waspada jangan. Gitu. Kalau nggak adil, nanti anaknya protes gimana? Gitu. Maka dalam hadis itu sampai ada mengatakan, kalau anakmu kamu beri ini, maka yang satu kamu kasih. Gitu. Karena nanti bisa anak itu jadi yang ini sayang, yang ini nggak sayang. Gitu. Nggak enak kan? Jadi orang tua nggak disayangin semua anak, tapi hanya disayangin sebagian anak. Jadi orang tua berusaha lah adil sampai dalam pemberian juga. Kalau soal warisan nanti sudah beda. Soal warisan Allah yang ngatur. Kalau sudah meninggal dunia, Allah nanti yang ngatur. Tapi ketika orang tua masih hidup, adil. Kalau ini dikasih ini kasih ini. Beda warisan dengan pemberian. Beda. Beda. Dan jangan mengatakan, nak kalau bapak sudah meninggal dunia, nanti kamu ambil ini, nggak boleh itu. Itu wasiat kepada anak yang itu merupakan warisan, nggak boleh. Biar nanti dibagi sesuai dengan tata aturan Al-Quran dan segera untuk dibagi. Kalau berwasiat boleh juga, nak kalau ibu sudah meninggal nanti nggak nunggu 3 hari, bagi itu warisan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai nggak dibagi, karena nanti termakan itu bahaya dan ujungnya bisa membuat cekcok. Dan ini diantara adat yang buruk di sekitar kita, nunda pembagian warisan. Dikira itu baik, padahal itu buruk. Gitu. Ya rata-rata kan nunda kan? Ya baru saja bapak meninggal sudah dibagi, justru bagus, cepat. Nunda pembagian waris itu tidak baik, dan itu bisa mengakibatkan dosa. Karena apa? Termakan. Yang itu seharusnya hak adik, tapi ternyata makan. Haram itu sebenarnya. Tapi banyak orang yang ngerti. Maka segera. Tapi kalau pemberian tadi sudah, ini kamu saya kasih mobil, ini kamu masih sekolah, saya kasih ini beasiswanya, ini nggak apa-apa. Gitu. Demikian. Jelas? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.